Ini adalah kisah tentang seorang wanita bernama Matsuri yang mengidap penyakit hipertensi arteri paru, sebuah penyakit pernafasan yang hanya diderita 2/1 juta nyawa di bumi. Dalam kasus Matsuri, ia didiagnosis hanya mampu bertahan 10 tahun lagi. Matsuri-chan, 最後まで生きてね。Low to the yo to the ooh, don't to the good to the runny. Ha! Kisah dimulai ketika Matsuri pulang ke rumahnya setelah 3 tahun dirawat di rumah sakit. Matsuri dipertemukan kembali dengan 4 sahabatnya yang terpisah 3 tahun lalu ketika ia masih kuliah. Di sana, ia bertemu dengan Sanae, seorang sahabat di masa lalu yang sangat menyukai semua novel yang pernah ditulis Matsuri. Sanae menawarkan Matsuri untuk kembali menulis ceritanya dan bekerja sama dengannya yang sekarang merupakan seorang editor penerbitan. 今さ、会社でコラムの編集やってるんだけど、Matsuriが来てくれたら即戦力なんだけど。Matsuri hidup dengan keluarganya yang sangat menyayanginya. Namun terkadang, suasana sedih tak bisa dihindarkan ketika hal-hal menyangkut masa depan dibicarakan. Mereka bersedih karena membayangkan masa depan tanpa Matsuri. Satu tahun yang berlalu setelah keluar rumah sakit, hidup Matsuri sangat membosankan. Hingga semuanya berubah ketika Matsuri kembali ke kampung halaman untuk menghadiri acara reuni bersama teman-teman masa kecilnya. Di sana, Matsuri bertemu dengan Kazu, seorang pria yang ketika kecil sangat pendiam. Dan Matsuri juga bertemu dengan Takeru. Takeru merupakan orang yang aktif dan sangat peduli dengan teman-teman masa kecilnya. Dan secara kebetulan, mereka bertiga sama-sama menetap di Tokyo saat ini. Takeru mengajak Matsuri untuk kapan-kapan berkumpul bertiga, berhubung mereka tinggal di kota yang sama. Matsuri juga mendapatkan surat dari kotak kapsul waktu yang berisi pesan dari mereka semua yang mereka tulis 10 tahun lalu di masa kecil. Sepulang dari reuni, kita beralih kepada Kazu. Kazu merupakan anak dari keluarga yang berada, namun memilih hidup seadanya di kota. Ia tak pernah akrab dengan kedua orang tuanya. Begitupun orang tuanya yang tak pernah menganggapnya, dan hanya melihatnya sebagai aib keluarga. Keadaan yang menyedihkan itulah yang membuat Kazu berada pada posisi terendah dalam hidup, hingga ia memutuskan untuk mengakhirinya. Matsuri mendapat pesan dari Takeru untuk datang ke rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan Kazu yang ternyata masih selamat dari percobaan bunuh dirinya. Takeru diminta ke rumah sakit oleh orang tua Kazu untuk mengurus segala hal tentang perawatan Kazu. Mereka terlalu sibuk untuk menjenguk Kazu, bahkan di saat Kazu berpikir untuk mengakhirinya. Di saat Kazu bercerita tentang alasannya mengakhiri hidup, adalah karena ia tak memiliki alasan lagi untuk hidup dan bertahan. Hal itu justru membuat Matsuri terluka, karena orang yang diberi waktu dan kesehatan untuk hidup berpikir untuk mengakhirinya. Sedangkan ia yang ditakdirkan hanya bisa hidup beberapa tahun lagi, harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Ketika keluar rumah sakit, Kazu mengajak Matsuri dan Takeru kembali berkumpul. Kazu meminta maaf dan mengira ibunda Matsuri sakitlah yang membuat Matsuri marah saat menjenguknya dulu. Sebab Kazu sempat melihat Matsuri dan ibundanya di rumah sakit kala itu. Pada malam itu, Matsuri hanya bisa tertawa dan menerima kesalahpahaman itu. Ia berpikir untuk menyembunyikan penyakitnya dari Kazu.
Singkat cerita, Kazu kembali menemukan tujuannya untuk hidup dan berjanji tidak akan mengakhiri hidupnya lagi. 私も頑張るからさ、もう死にたいなんて思わないでください。分かった。Singkat cerita, Kazu kembali menemukan tujuannya untuk hidup. Ia mulai merubah pemikirannya dan bekerja di tempat biasa mereka berkumpul. Kazu kini belajar banyak hal dari Kokigen, baik tentang pekerjaan maupun kehidupan. Perlahan-lahan, mereka mulai melihat hidup dengan baik. Kazu mulai memperbaiki hidupnya, juga Matsuri yang mencoba menghabiskan waktunya dengan bahagia. Matsuri juga memperkenalkan Kanae kepada Takeru, dan mereka berempat selalu menghabiskan waktu bersama, sampai Kanae dan Takeru pun resmi berpacaran. Di satu kesempatan Kazu mencoba menggenggam Matsuri, tapi Matsuri menolaknya. Akan tetapi, meski ada kejadian tersebut, mereka tetap menghabiskan 2 tahun terakhir dengan banyak kenangan yang bermakna. Terkadang, kita dihancurkan oleh diri sendiri, keadaan, atau perasaan. Tapi di saat itu, tugas kita bukan mengakhiri, tapi mencari kembali arti dan alasan untuk hidup, agar kita kembali bangkit dan bertahan. Beberapa tahun berlalu, kakak Matsuri menemukan cintanya dan menggelar pesta pernikahan. Matsuri sangat bahagia melihat kakaknya bisa menikah dan membangun keluarga. Tapi ia bersedih tentang dirinya yang tak mungkin menjalin hubungan sampai pada titik pernikahan. Ia juga mendengar perihal yang dibicarakan orang-orang tentang hidupnya. あと持って3、4年かもって。姉さんたちも古いよね。子供が先に死んじゃうなんて。 Beberapa hari setelah itu, Matsuri berkumpul dengan Kazu, Takeru, dan Kanae. Kazu bercerita bahwa ia akan fokus belajar bersama Kokigen dan beberapa tahun lagi ia akan membuka kedainya sendiri. Sepulangnya Kanae dan Takeru, Kazu menguatkan hatinya, lalu bertanya pada Matsuri tentang seperti apakah Matsuri menganggapnya selama ini. Perlahan, Kazu menggenggam lalu memeluk Matsuri. Meski tak mengatakan perasaannya, tapi Kazu menunjukkan bahwa ia mencintai Matsuri. Akan tetapi, Matsuri hanya bisa meminta maaf dan pergi begitu saja. Matsuri berpikir bahwa ia tidak berhak mencintai dengan sisa waktu yang dimilikinya, karena hal itu akan membuat orang yang mencintainya kelak akan sangat kehilangan dan terluka. Penyakit Matsuri mulai memburuk. Meski telah didiagnosa akan meninggal, Matsuri selalu berjuang untuk bertahan dan berharap ada obat yang bisa menyembuhkannya. Singkat waktu, Matsuri kembali bertemu dengan Kazu. Kazu meminta maaf karena malam itu sudah membuat suasana canggung hingga membuat Matsuri pergi. Dan untuk kali ini, Kazu secara terbuka menyatakan dan mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Matsuri. Matsuri yang masih menolak dicintai karena penyakitnya membuat alasan agar Kazu berhenti mengejarnya dan berkata bahwa Kazu tak tahu apa-apa tentang dirinya. Matsuri pergi meninggalkan Kazu, akan tetapi pada saat itu penyakit Matsuri kambuh dan ia pun pingsan di tengah jalan. Di rumah sakit, Kazu bertemu dengan ayah Matsuri. Ia berpesan untuk bisa menerima keadaan Matsuri dengan tulus. Hingga pada akhirnya, Matsuri menyatakan penyakitnya. Akan tetapi ia tidak mengatakan bahwa penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan. Ia juga tidak mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Dan terakhir, Matsuri mengatakan bahwa ia bukan orang seperti yang dipikirkan Kazu. Dan ia tak ingin melihat Kazu lagi. Setelah dirawat, Matsuri berkumpul dengan keluarganya. Kakak Matsuri menyarankan pengobatan lain,
Akan tetapi, dengan penyakitnya yang tak bisa disembuhkan, Matsuri menyuruh keluarganya untuk berhenti. Ia mengatakan bahwa jika memang bisa disembuhkan, ia akan berjuang semampunya. Tapi pada kenyataannya, penyakitnya tetap tidak bisa disembuhkan, dan ia meminta keluarganya untuk menerima itu. Matsuri tidak menyerah, akan tetapi ia merasa tak sanggup lagi melawannya. Malam itu, Matsuri menghabiskan waktu untuk makan banyak hal dan minum minuman agar ia mabuk dan kehilangan kesedihannya. Di sisi lain, Kazu mendapat pesan dari Kokigen bahwa ia hanya memiliki satu kehidupan dan bisa bertemu dengan orang yang dicintainya. Hal itu saja sudah merupakan suatu keajaiban, dan ia beruntung bisa bertemu dengan orang itu dan menemukan keajaibannya, karena tidak semua orang bisa seberuntung dirinya. Kokigen pun menyuruhnya menyelesaikan pekerjaannya agar ia bisa kembali mengejar keajaiban dalam hidupnya. Akhirnya, Kazu berlarian di dekat stasiun dan berharap bisa menemukan Matsuri. Ketika bertemu Matsuri, Kazu mengatakan bahwa ia menemukan mimpinya. Dari ia yang dahulunya berpikir untuk mati, hingga Matsuri membuatnya sadar. Dan ia ingin hidup karena Matsuri. Ia akan bertahan dalam hidup, dan ia akan berada di samping Matsuri untuk melindunginya. Matsuri-chan, 好きです。 Meski menyakitkan, Matsuri berpikir bahwa apakah salah jika dirinya dicintai? Bukankah dirinya yang paling pantas untuk dicintai? Karena kelak, ia yang akan duluan pergi. Ia akan berjuang untuk menjadi berarti dan meninggalkan kenangan baik dan bermakna dalam sisa waktu yang dimilikinya. Karena dalam sisa waktu hidupnya, ia hanya ingin hidup bahagia dan membuat orang di sekitarnya pun bahagia karena pernah memilikinya. Matsuri! Keadaan Matsuri makin memburuk, akan tetapi ia masih menyempatkan diri bertemu Kanae dan memberikan naskah yang sedang dikerjakannya, yang berisi tentang perjalanan hidupnya sendiri. Ketika pemeriksaan di rumah sakit, untuk terakhir kalinya, Matsuri mencoba untuk berjuang. Akan tetapi sampai sekarang, tak kunjung ada obat dan pengobatan yang bisa mengembalikan kehidupannya. Akhirnya Matsuri mengatakan bahwa dokter bisa menggunakan tubuhnya sebagai eksperimen agar suatu saat bisa mendapatkan obat dan menyelamatkan orang yang hidupnya direnggut seperti dirinya. Dengan hal itu, setidaknya membuat Matsuri merasakan hidupnya memiliki tujuan untuk terakhir kalinya. Matsuri juga meminta beberapa hari lagi sebelum ia dirawat intensif di rumah sakit. Kazu sangat menyukai snowboarding. Ia mengajak Matsuri untuk berkencan meski ia tak mengetahui kondisi Matsuri saat ini. Dan Kazu telah menyiapkan lamarannya. Dan saat itu, ia pun mengajak Matsuri untuk menikah. 俺と結婚してください。 Dan hari itu, mereka menghabiskan waktu berdua dengan bahagia. Pagi harinya ketika terbangun, Kazu tak mendapatkan Matsuri di kamar. Ia mencoba mengejar Matsuri dan menanyakan tentang apa yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama bahagia dengan Kazu, Matsuri jujur tentang penyakitnya. Ia mengatakan bahwa penyakitnya tak bisa disembuhkan dan dengan ikhlas ia harus mengakhiri hubungan itu. Sampai saat terakhir, Kazu tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa mengatakan perasaannya bahwa ia masih mencintai Matsuri. Akan tetapi, Matsuri hanya bisa berterima kasih karena telah menjadikan orang sepertinya sebagai seorang pacar dan memohon agar Kazu tetap melanjutkan hidup tanpa dirinya.
Setelah pulang, Matsuri yang selama ini berani dan selalu menampakkan bahwa dirinya kuat, melepaskan kesedihannya selama ini. Ia menangis dalam sandaran orang yang sangat ia cintai dan sangat berharga dalam hidupnya. Mengetahui bahwa sebentar lagi ia akan pergi adalah hal terberat, mengingat harus merelakan semua kasih sayang, juga orang-orang yang ia cintai. Dan kala itu, Matsuri melepaskan semuanya. ねえお母さん。うん？私もっと生きたい。友達とだって遊びたい。仕事だって結婚だってしてみたいよ。迷惑ばかりかけてごめんなさい。死にたくない。Scene beralih pada Kanae yang menjenguk Matsuri di rumah sakit, juga tentang Kanae yang telah putus dengan Takeru. Akan tetapi, mereka tetap menjalin hubungan yang baik dan berteman dengan baik. Matsuri juga mendapat kabar istimewa bahwa kakaknya telah hamil, persis seperti yang ia tuliskan dalam novelnya. Dan ia tidak mengetahui itu sebelumnya. Matsuri juga meminta maaf karena sering marah pada kakaknya. Padahal kakaknya hanya ingin menyelamatkannya dan tak pernah berhenti mendoakannya. Di sisi lain, Kazu yang dulu sempat mengatakan mimpinya, sekarang sudah membuka kedai miliknya sendiri. Ia didatangi oleh Kanae dan Takeru. Takeru membawa buket bunga, dan Kanae membawa sebuah naskah novel yang ditulis Matsuri. Ia meminta Kazu untuk melihatnya setelah bekerja. Setelah kedainya tutup, Kazu membaca naskah itu, dan hal itu membuatnya tak mampu menahan air mata, hingga Kazu langsung menuju ke rumah sakit usai membaca naskah itu. Di sana tertulis tentang betapa beruntungnya Matsuri dicintai olehnya. Meski dengan waktu yang lebih pendek dari orang lain, tapi ketika ia bertemu dengan Kazu, Matsuri merasakan hidup dan bahagia. Di rumah sakit, Kazu masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Matsuri. Ia bercerita tentang tokonya yang bernama Matsuri, nama paling berarti yang ada dalam hidupnya. Kazu berterima kasih karena telah memberikan segala-galanya kepadanya dalam sisa waktu hidupnya itu. Dan dalam tangisnya, Kazu mengatakan bahwa Matsuri telah melakukan yang terbaik dalam hidup. Malam itu di rumah sakit, Matsuri mengenang 10 tahun hidupnya melalui kameranya, tentang semua kenangan indah yang dulu sempat diabadikannya. Dan di sana, ia menemukan video pertamanya dengan Kazu, di mana ia berkata akan berjuang yang terbaik dalam hidupnya. Dan hingga detik ini, dengan semua kenangan dan cinta yang diberikannya, Matsuri merasa cukup dengan hidupnya. Dan ia pun pergi untuk selama-lamanya. Sebelum menuju akhir, Matsuri mendapat hadiah dari Tuhan tentang kilas hidup setelah 10 tahun yang tak pernah didapatkannya. Di mimpi itu, Matsuri menikahi Kazu, memiliki seorang anak, hidup hingga tua, dan bahagia selama-lamanya. Selamat jalan, Matsuri.